Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan, BP 2101042018, kelas 1D D3 Teknik Elektronika. Sini saya akan menjelaskan tentang bab 9, yaitu salat jamak dan qasar. Pengertian salat jamak yaitu salat jamak ialah melaksanakan dua salat wajib dalam satu waktu, seperti melaksanakan salat zuhur dan salat asar di waktu zuhur. Menjamak salat seperti ini dinamakan jamak takdim, atau melaksanakan salat zuhur dan asar di waktu asar dinamakan jamak takhir. Dan melaksanakan salat maghrib dan salat isya bersamaan di waktu salat maghrib, atau melaksanakannya di waktu isya. Jadi salat yang boleh dijamak adalah semua salat fardu kecuali salat subuh. Salat subuh harus dilakukan pada waktunya. Salat subuh tidak boleh dijamak dengan salat isya ataupun salat zuhur. Baik, lanjut pengertian salat qasar, yaitu salat qasar meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti salat zuhur dan salat asar dan isya. Sedangkan salat maghrib dan salat subuh tidak bisa dikasar karena mereka hanya mungkin 3 rakaat dan 2 rakaat saja. Hal-hal yang dibolehkan dijamak dan dikasar. Pertama, orang yang safar atau bepergian. Bagi orang yang sedang atau akan bepergian, baik masih di rumah atau dalam perjalanan dan atau sudah sampai di tujuan, dibolehkan menjamak salat, baik dilakukan secara jamak takdim maupun jamak takhir, sama saja. Dan selama berada di tempat yang dituju, tempat boleh menjamak salat dengan cara tidak berniat untuk menetap di tempat itu, seperti yang Rasulullah SAW katakan. Rasulullah menjamak antara salat zuhur dan asar bila mana beliau berada di tengah perjalanan, dan menjamak antara maghrib dan isya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, yaitu selanjutnya yang dibolehkan yaitu adalah hujan. Jika seorang berada di suatu masjid atau musala, tiba-tiba turun hujan sangat lebat, maka diperbolehkan menjamak salat maghrib dengan isya, zuhur dan asar. Nabi pernah menjamak antara salat maghrib dan isya pada suatu malam yang diguyur hujan lebat. Lanjut, ada sakit. Sakit merupakan cobaan dan ujian bagi manusia, dan apabila seseorang sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian sakit ini dan tetap menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, khususnya perintah salat, maka akan mengurangi dosa-dosanya sekalipun salat itu dikerjakan dengan cara dijamak. Lanjut, ada takut. Takut dalam hal ini bukan berarti biasa dialami oleh setiap orang, akan tetapi dimaksudkan takut di sini yaitu takut secara batin. Lanjut, ada keperluan atau kepentingan yang mendesak. Dalam banyak kejadian di masyarakat, kadang-kalanya karena sibuk dengan beberapa kepentingan, mereka merupakan salat yang telah menjadi kewajiban bagi setiap muslim beriman. Maka boleh menjamak salat bagi orang yang tidak dalam safar, jika dalam kepentingan yang mendesak, asal hal itu tidak dijadikan kebiasaan dalam hidupnya. Tata cara melakukan salat jamak dan qasar. Jamak itu ada 2 cara, yakni satu jamak takdim, yaitu menjamak salat di waktu salat yang pertama. Contohnya menjamak salat zuhur dan asar di waktu zuhur, dan menjamak salat maghrib dan isya di waktu maghrib. Dalam hal ini, jumhur berpendapat bahwa disyaratkannya untuk beriringan antara 2 salat, tapi tanpa ada pemisah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah tidak sependapat dengan pendapat ini. Dia berkata, tidak disyariatkan yang demikian, dan ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad dan satu pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Dan inilah pendapat yang paling mengarah. Tata caranya yaitu, pertama, salat di waktu yang pertama, zuhur sebelum asar atau maghrib sebelum isya. 2, berniat jamak takdim pada salat pertama agar berbeda dari salat-salat biasa. 3, berturut-turut dalam mengerjakannya di antara keduanya sehingga antara keduanya tidak berselang lama. Ini lebih kurang selama 2 rakaat ringan, tetapi di antara kedua salat itu diperbolehkan bersuci. Azan dan iqamah. Ketentuan ini berlaku bagi jamak takdim, sedangkan jamak takhir tidak berlaku. 4, kedua salat dilakukan secara tertib, yakni dimulai dengan salat pertama terlebih dahulu zuhur atau maghrib. Yang kedua ada jamak takhir, yaitu menjamak salat di waktu salat yang kedua. Contohnya menjamak salat zuhur dan asar di waktu asar, dan menjamak salat maghrib dan isya di waktu isya.
Apabila kedua salat yang dijamak dilakukan di waktu salat yang kedua atau jamak akhir, maka tidak disyariatkan beriringan antara dua salat yang digabung itu. Bahkan diperbolehkan untuk memisah keduanya. Misalkan salat zuhur di awal waktu asar dan salat asar diakhirkan sampai habis waktunya. Ini pendapat jumhur selain mazhab Hambali. Tata caranya yaitu pertama, salat dilakukan di waktu yang kedua, asyar dan isya. Dua, berniat sejak waktu yang pertama bahwa ia akan melakukan salat pertama itu di waktu yang kedua, supaya ada maksud yang keras untuk mengerjakan salat yang pertama dan tidak ditinggalkan begitu saja. Yang tiga, salat dilakukan terlebih dahulu adalah salat asar atau isya terlebih dahulu, baru kemudian salat zuhur atau maghrib, dan biasanya juga dilakukan salat zuhur atau maghrib terlebih dahulu, baru kemudian salat asar atau isya. Adapun tata cara salat qasar itu tidak ada bedanya dengan salat 2 rakaat yang lainnya, karena qasar yang hanya meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pada prinsipnya pelaksanaan salat qasar sama dengan salat biasanya, hanya berbeda pada niat rakaatnya. Dijadikan 2 rakaat dan tidak ada tasyahud awal. Jadi setelah 2 rakaat kemudian melakukan tasyahud akhir dan salam. Contoh niat zuhur yang diqasar. Menunaikan salat fardu zuhur diqasar karena Allah Ta'ala. Jarak safar yang dibolehkan jamak dan qasar. Dalam persoalan jarak safar, para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat jarak minimal 1 farsak atau 3 mil. Ada yang minimal 3 farsak. Ada yang berpendapat safar minimal harus sehari semalam. Bahkan ada yang berpendapat tidak ada jarak dan waktu yang pasti karena sangat tergantung pada kondisi fisik, psikis, serta keadaan sosiologis dan lingkungan masyarakat. Lama safar yang diperbolehkan dijamak dan diqasar. Lama safar yang diperbolehkan jamak dan qasar, para ulama berpendapat, tetapi dalil yang paling kuat adalah 19 hari, bukan dalam keadaan perang, berdasarkan hadis muttafaq alaiyah dari Ibnu Abbas. Sekian, terima kasih. Itu hasil presentasi dari bab 9 tentang salat jamak dan qasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.